Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fakhrul Asmi dengan NIM 124430039. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang struktur sel manusia. Nah, ini ada gambar yang sudah saya buat. Yang pertama yang akan saya jelaskan adalah membran plasma. Nah, membran plasma itu bayangkan sebuah rumah, pasti ada pagar. Nah, membran plasma ini seperti pagar rumah yang mengelilingi sel. Fungsinya sebagai pengatur zat apa saja yang boleh dan yang masuk dan yang keluar. Contohnya pada sel saraf, membran plasma mengatur keluar masuknya natrium, ion, dan kalium. Proses ini penting banget agar kita bisa merasakan sentuhan atau bahkan berpikir. Yang kedua itu ada sitoplasma. Sitoplasma adalah cairan kental di dalam sel, tempat semua organel berada. Disinilah berbagai reaksi kimia terjadi. Contohnya seperti glikolisis atau pemecahan gula menjadi energi. Awalnya terjadi di sitoplasma. Yang ketiga ada nukleus. Nukleus atau inti sel adalah pusat komando sel. Disinilah DNA disimpan yang berisi semua instruksi tentang bagaimana tubuh kita bekerja. Contoh, saat kita terluka, nukleus pada sel kulit akan memberi perintah untuk memperbanyak diri sehingga luka bisa sembuh kembali. Dan yang keempat itu ada nukleus. Di dalam nukleus ada nukleolus yang bertugas membuat ribosom. Nah, ribosom ini nantinya akan menjadi pabrik protein. Contohnya pada sel otot yang aktif saat berolahraga. Nukleus bekerja lebih keras untuk memproduksi banyak ribosom agar otot bisa memperbaiki diri dan bertambah besar. Dan yang kelima, yaitu ada ribosom. Nah, ribosom adalah tempat sintetis protein. Protein yang dibuat macam-macam. Ada yang jadi enzim, hormon, sampai antibodi. Nah, contohnya, setiap kali tubuh kita melawan penyakit, ribosom memproduksi antibodi untuk melawan virus dan bakteri. Selanjutnya yang keenam. Nah, yang keenam ini ada retikulum endoplasma kasar atau RE. RE kasar adalah sistem transportasi sel yang ditempeli ribosom. Fungsinya memproduksi dan mengatur protein. Contohnya ada hormon insulin yang mengatur darah kita. Dibuat di RE sel pankreas. Nah, yang ketujuh yaitu ada retikulum endoplasma halus. RE halus tidak ditempeli ribosom. Fungsinya sendiri itu untuk memproduksi lemak dan menetralkan racun. Contohnya itu ada hati. Nah, hati kita itu kaya akan RE halus yang bekerja keras menetralisir alkohol atau obat-obatan yang masuk ke tubuh kita. Yang ke-8 ada badan Golgi. Nah, badan Golgi adalah kantor pos sel. Di sini protein dimodifikasikan, dikemas dan dikirim ke tempat tujuan. Contohnya ada enzim pencernaan yang diproduksi di pankreas, dikemas rapi oleh badan Golgi sebelum dikirim ke usus. Dan yang kesembilan itu ada mitokondria. Mitokondria adalah pembangkit listrik sel. Nah, disinilah energi dihasilkan dalam bentuk ATP. Contohnya itu ada sel jantung yang memiliki ribuan mitokondria karena harus bekerja memompa darah terus-menerus tanpa henti seumur hidup kita. Yang ke-10 ada lisosom. Nah, apa sih lisosom itu? Lisosom itu yang bertugas membersihkan sel yang mencerna bakteri atau organel yang sudah rusak. Contohnya ada sel imun, makrofag yang memakan bakteri, lalu lisosom menghancurkan dengan enzim khusus. Yang ke-11 itu ada mikrotubulus. Nah, mikrotubulus itu sendiri rel kereta api di dalam sel. Ia menjaga bentuk sel dan memindahkan organel. Contoh, saat sel membelah, mikrotubulus membantu memisahkan kromosom agar merata kedua sel anak. Nah, ada juga yang ke-12. Yang ke-12 itu adalah sentriol. Apa sih sentriol? Nah, sentriol itu yang membantu pembelahan sel dengan membentuk benang spindel yang menarik kromosom. Contohnya saat sel kulit memperbanyak diri untuk menutup luka, sentriol akan aktif mengatur pembelahan.
Yang ke-13. Nah, ke-13 ini adalah vakuola. Vakuola itu tempat penyimpanan air, nutrisi, atau sisa metabolisme. Contohnya itu adalah sel penyimpanan ion atau zat sementara yang belum digunakan di dalam vakuola. Yang ke-14 itu ada mikrofili. Nah, mikrofili itu sendiri tonjolan kecil yang memperluas permukaan sel untuk penyerapan yang maksimal. Contohnya itu ada di usus yang memiliki mikrofili agar penyerapan nutrisi dan makanan bisa lebih banyak. Nah guys, itu penjelasan tentang struktur sel manusia dan lanjut kita akan ke perbedaan prokaryotik dan eukaryotik. Nah, perbedaan sendiri adalah sel prokaryotik tidak mempunyai membran inti, DNA mengumpal di tengah tanpa selubung. Nah, tidak punya organel bermembran seperti mitokondria RE dan Golgi. Ukurannya kecil dan strukturnya sederhana. Contoh organismenya itu sendiri ada bakteri E. coli, bakteri Staphylococcus, dan penyebab radang tenggorokan, semua bakteri dan archaea. Ada sel eukariot, punya inti sel, terus mempunyai organel bermembran. Terus ada ukurannya lebih besar dan struktur lebih kompleks. Contoh organismenya ada sel manusia, semua sel yang ada di tubuh kita. Yang kedua ada sel tumbuhan seperti sel daun dan akar, sel jamur, sel hewan, dan protista atau amoeba. Dari kesimpulan video ini, karena sel manusia punya inti sel dan organel lengkap seperti mitokondria dan RE, sel manusia termasuk sel eukaryotik. Nah teman-teman, sekarang kita sudah tahu kan tubuh kita tuh tersusun dari miliaran sel yang bekerja dengan sangat terorganisir. Setiap organisme punya tugas spesifik, mulai dari membran plasma sebagai pagar nukleus, sebagai pusat komando, sampai mitokondria sebagai pembangkit energinya. Kita juga sudah paham perbedaan sel prokaryotik yang sederhana dan sel eukaryotik yang kompleks, di mana sel manusia termasuk sel eukaryotik. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.